Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, saya Randa Prakarsa, guru mata pelajaran PJOK kelas 10 SMA Negeri 6 Depok. Di video pembelajaran yang akan saya bagikan ini, saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani dan bentuk-bentuk latihan kebugaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kebugaran jasmani, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube PJOK Hexa. Namun, sebelum kita masuk ke materi kebugaran jasmani, saya akan memberitahu kalian tentang materi apa saja yang akan dipelajari oleh kelas 10 1 tahun ke depan atau 2 semester yang akan kalian lewati. Yang pertama, ada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Lalu ada permainan bola kecil, yaitu badminton. Lalu ada atletik, yaitu lompat jauh. Lalu ada bela diri, yaitu pencak silat. Lalu ada kebugaran jasmani, yaitu macam-macam latihan kebugaran. Lalu ada senam lantai, yaitu gerak sederhana senam lantai. Lalu ada senam irama, yaitu gerak sederhana senam irama. Lalu ada renang, yaitu renang gaya bebas. Lalu ada pergaulan sehat, yaitu memahami pergaulan remaja. Dan yang terakhir ada narkoba atau nafza, mempelajari tentang memahami narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi pertama yang akan saya berikan atau saya bagikan ke kalian, yaitu materi kebugaran jasmani. Dimulai dari pengertian kebugaran. Pengertian kebugaran adalah kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Selanjutnya ada manfaat kebugaran jasmani, yaitu membantu menjaga berat badan tetap terkendali, lalu memperbaiki mood, mengurangi stres, dan menjaga kualitas tidur. Yang ketiga, meningkatkan energi, kekuatan otot, dan produktivitas. Yang keempat, menjauhkan penyakit dan menghindari proses penuaan dini. Lalu yang terakhir, memperbaiki hubungan sosial dan seksual. Oke, dari manfaat kebugaran jasmani yang saya berikan, bisa disimpulkan bahwa olahraga sangat penting untuk diri kalian masing-masing. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, rutinlah berolahraga karena bisa menaikkan sistem imun tubuh kalian agar terhindar dari penyakit dan tetap sehat walaupun hanya belajar olahraga dari rumah. Oke? Berikutnya, saya akan memberitahu kalian tentang 10 unsur kebugaran jasmani. 10 unsur kebugaran jasmani yang pertama ada kecepatan atau speed. Yang kedua ada kekuatan atau strength. Yang ketiga ada kelenturan atau flexibility. Yang keempat ada daya tahan atau endurance. Yang kelima ada kelincahan atau agility. Yang keenam ada keseimbangan atau balance. Yang ketujuh ada reaksi atau reaction. Yang kedelapan ada ketepatan atau akurasi. Yang kesembilan ada koordinasi atau coordination. Dan yang terakhir adalah daya ledak atau explosive power. 10 unsur kebugaran jasmani ini sudah pasti ada di setiap jenis olahraga apapun. Contohnya seperti berikut. Nah, ini dia. Kita masuk ke materi inti kita, yaitu bentuk-bentuk latihan kebugaran.
Dari unsur kebugaran kecepatan, yaitu latihannya ada lari cepat atau sprint 50, 100, dan 200 meter. Dan lari naik turun tangga. Unsur berikutnya adalah kekuatan. Latihannya adalah angkat beban, push up, sit up, back up, dan squat jump. Dari unsur kelenturan, latihannya adalah senam, yoga, berenang, dan gerakan pemanasan atau pendinginan. Unsur berikutnya ada unsur daya tahan. Latihannya adalah berlari atau jogging dan lari maraton. Lalu ada kelincahan, latihannya adalah lari zigzag dan gerakan koordinasi menggunakan kon dan marker. Unsur berikutnya ada keseimbangan. Jenis latihannya adalah berjalan di atas balok dan berdiri dengan satu kaki dan satu kaki melayang atau diangkat. Unsur berikutnya ada reaksi. Latihan dari reaksi yaitu lempar tangkap bola dan latihan permainan. Berikutnya ada unsur ketepatan. Latihannya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang, lalu latihan lempar karet gelang ke dalam botol, seperti lomba 17 Agustusan. Berikutnya ada unsur koordinasi. Macam latihannya adalah lempar bola ke dinding dan tangkap kembali. Yang kedua, running ABC. Dan unsur yang terakhir adalah daya ledak. Latihannya adalah vertical jump, front jump, dan side jump. Untuk yang tidak tahu vertical jump, yaitu adalah lompat ke atas. Front jump adalah lompat ke depan. Dan side jump adalah lompat ke samping. Nah, itu dia macam-macam bentuk latihan dari 10 unsur kebugaran yang telah saya sampaikan ke kalian. Sebenarnya, masih banyak bentuk-bentuk latihan dari 10 unsur kebugaran. Jika kalian ingin tahu, ikuti terus video-video selanjutnya dari saya di channel YouTube PJOK Hexa. Berikut saya akan memberitahukan tentang komponen kebugaran jasmani, yaitu pertama ada kelenturan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada kelincahan, dan kelima ada kekuatan. Selanjutnya, yang akan saya beritahukan ke kalian adalah macam-macam gerakan running ABC. Pertama ada gerakan yang bernama step, yang kedua ada gerakan yang bernama high knee, yang ketiga ada gerakan yang bernama kicking, yang keempat ada gerakan yang bernama back kick, yang kelima ada gerakan yang bernama hop step, yang keenam ada gerakan yang bernama hopping, yang ketujuh ada gerakan yang bernama hop jump. Dan yang terakhir ada gerakan yang bernama terioka. Sedikit penjelasan mengenai gerakan running ABC. Running ABC ini biasa dilakukan sebelum berolahraga atau lebih tepatnya gerakan pemanasan sebelum memulai olahraga. Ada dua tipe gerakan pemanasan, yaitu statis dan dinamis. Gerakan statis adalah gerakan pemanasan yang tidak berpindah tempat. Sedangkan gerakan dinamis adalah gerakan pemanasan yang berpindah tempat. Nah, gerakan di running ABC ini semuanya bersifat dinamis atau gerakan yang berpindah tempat. Mungkin banyak di antara kalian yang masih asing dengan nama-nama pada gerakan running ABC tersebut. Jangan khawatir, di video berikutnya saya akan memberi penjelasan lebih detail atau lebih tepatnya semua gerakan running ABC yang tertera di layar kalian. Maka dari itu,
Tetap ikuti terus channel YouTube kita agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel YouTube PJOK Hexa. Berikutnya, saya akan memberikan kalian informasi tentang bagaimana cara mengukur massa tubuh kalian. Yaitu IMT atau Indeks Massa Tubuh. Cara menghitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Tinggi badan diubah ke dalam satuan meter. Kalau kalian bingung, ini adalah contoh cara menghitung indeks massa tubuh yang tadi saya jelaskan. Misal contoh, berat badan saya adalah 60 kg. Tinggi badan saya adalah 170 cm. Jadi 60 dibagi 170 pangkat 2. Tinggi badan dalam meter menjadi 1,7 meter. Kalian jangan sampai salah ya. Angka yang diberi pangkat 2 itu bukan berarti dikali 2, tapi dikali dengan angka yang dipangkatkan. Jadi 1,7 dikali 1,7 dan hasilnya adalah 2,89. Nah, baru deh kita jumlahkan 60 dibagi 2,89 dan hasilnya 20,7. Pasti kalian bingung, kok angkanya jadi random begini? Kalian jangan salah, angka tersebut sudah masuk ke salah satu kriteria dari hasil menghitung IMT loh. Berikut saya berikan kriteria dari hasil menghitung indeks massa tubuh yang tadi saya jelaskan. Ada 6 kategori dalam hasil menghitung indeks massa tubuh. Yang pertama ada kurus, kedua ada normal, yang ketiga ada kegemukan, yang keempat ada obesitas tingkat 1, yang kelima ada obesitas tingkat 2, yang keenam ada obesitas tingkat 3. Orang dengan penghitungan IMT-nya masuk kategori kurus adalah mereka yang mendapatkan total angka di bawah 18,5. Yang masuk ke dalam kategori normal adalah 18,5 sampai 24,9. Yang masuk ke dalam kategori kegemukan adalah 25 sampai 29,9. Orang yang masuk kategori obesitas tingkat 1 adalah 30 sampai 34,9. Orang yang masuk kategori obesitas tingkat 2 adalah 35 sampai 39,9. Lalu yang terakhir, orang yang masuk dalam kategori obesitas tingkat 3 adalah yang mendapatkan angka 40 atau di atas 40. Nah, jika tadi kalian memperhatikan contoh penghitungan IMT yang saya lakukan, itu totalnya adalah 20,7. Jadi, angka tersebut termasuk ke dalam kategori normal. Kalian bisa menghitung indeks massa tubuh kalian masing-masing di rumah dan kalian bisa melihat masuk ke kategori manakah kalian?
Jika kalian termasuk kategori kurus, cobalah latihan kekuatan seperti push up, sit up, back up, squat, atau angkat beban. Dan untuk kalian yang masuk kategori kegemukan atau obesitas, kalian perlu melakukan latihan kardio seperti jogging, bersepeda, renang, dan jalan cepat sesuai kemampuan kalian ya. Jangan memaksakan jika memang kondisi tubuh kalian sedang tidak bagus, karena malah akan menyebabkan pusing, lelah, dan tidak bersemangat. Cobalah berpikir bahwa olahraga itu adalah kebutuhan, dan jadikan kebiasaan setiap harinya, agar kalian terbiasa untuk olahraga setiap hari atau mungkin setiap minggu. Jika kalian sudah mencoba menghitung indeks massa tubuh kalian masing-masing, sekarang lihat betapa kurusnya kalian, betapa gemuknya kalian. Bahkan ada juga yang obesitas. Semoga ini bisa membuat kalian termotivasi untuk berolahraga ya. Dan jangan sampai hal ini membuat kalian malah jadi stres. Jadi, tetap berolahraga meskipun hanya di rumah. Berikut ini adalah cara menghitung berat badan ideal. Menghitung berat badan ideal, rumusnya adalah tinggi badan diambil 100 dikali 90%. Misal saya ambil contoh, menghitung berat badan ideal, tinggi saya misalkan 170 cm. Diambil 100, jadi 70, dikali 90%, hasilnya adalah 63 kg. Jadi, orang yang memiliki tinggi 170 cm, berat badan idealnya adalah 63 kg. Setelah saya berikan informasi tentang hal ini, kalian bisa melakukannya di rumah masing-masing dan tanpa diketahui orang lain tentunya. Sedikit menjelaskan bahwa olahraga itu sangatlah penting dalam hidup. Kalian tidak akan tahu jika tua nanti akan menjadi seperti apa. Apakah akan tetap kurus atau malah tambah gemuk? Atau bahkan bisa jadi obesitas. Informasi yang saya berikan dan jelaskan ini semua bisa kalian lakukan kapan saja, bukan hanya sekarang, bahkan sampai kalian beranjak dewasa pun masih bisa kalian lakukan. Tinggal hanya bagaimana cara kalian menjaga pola hidup sehat, pola makan teratur, dan menjaga imun tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kebugaran jasmani kali ini. Semoga apa yang saya berikan dan jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Pesan dari saya, tetap semangat belajar walaupun hanya dari rumah. Jangan karena belajar dari rumah, kalian cuma malas-malasan dan tidur-tiduran saja. Cobalah berolahraga minimal 3 kali sehari agar tubuh tidak cepat lelah. Dari saya cukup sekian. Tunggu video-video seru kita lainnya di channel YouTube PJOK Hexa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.